Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charis Setiawan. Saya berasal dari Bawang, Kabupaten Batang. Ini adalah video pertama saya yang akan saya upload di YouTube, yang menampilkan suara saya, wajah saya, dan latar belakang saya. Baik, di sini saya akan cerita mengenai bagaimana saya membangun rumah. Seperti yang teman-teman lihat, saya berada di site project pembangunan rumah saya, yang mana ini salah satu mewujudkan mimpi mimpi saya, mimpi istri, anak saya juga, bahkan mungkin orang tua saya yang menginginkan saya punya tempat tinggal sendiri. Meskipun sehari-hari saya masih tinggal bersama orang tua di rumah atas. Ya memang rumahnya nggak terlalu jauh sih dari rumah. Di sini nggak terlalu jauh dari rumah orang tua saya. Paling kalau jalan kaki cuma 3 sampai 5 menitan. Baik, mengapa saya membuat video ini dan mengapa saya upload ke YouTube atau proses atau membangun channel YouTube. Ini teman-teman, ini saya ngomong tanpa skrip ya, sama sekali tanpa skrip. Rencana hari ini di video ini juga saya akan menunjukkan rincian biaya, nggak sedetail mungkin, tapi ada rincian biaya yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman yang menonton video ini. Mulai dari nol, tanah itu saya beli tanah ini mungkin di tahun 2016 ya, dan harganya dulu masih relatif agak murah di sekitar sini karena dulu masih agak sepi, mungkin 10 tahun berselang bukan bersilang. Sekarang 2016 harganya 2 kali lipat, hampir hampir 2 kali lipat, mungkin 40%-an lah ya kenaikannya dari harga dulu saya beli terus sekarang. Lumayan, andai kan dulu ada rezeki dan berani untuk mengambil kapling sebelah, ya juga mungkin nilainya akan lebih lagi dan mungkin tidak seperti ini jadi rumahnya. Baik, kita tinggalkan omong kosong yang ngalor ngidul barusan. Tapi kayaknya saya akan pindah dulu deh. Ini terlalu cerah, tersorot mataharinya. Ini posisi jam 7:06 pagi, hari Minggu. Dan kebetulan juga Pak Tukang sedang saya liburkan. Karena 2 bulan berturut-turut juga mereka juga butuh istirahat. Saya anggap seperti itu. Di luar memang Pak Tukang ada kegiatan lain, kepala tukangnya. Jadi ya sekalian aja lah semuanya kita liburkan. Biar saya juga merefresh kembali, mengingat kembali desain atau konsep yang ingin saya buat, saya ingin terapkan di
di rumah ini agar tidak melenceng dari angan-angan. Ya meskipun ini sudah sesuai dengan ekspektasi istri saya, ini sudah sesuai dengan angan-angan yang kami buat dulu. Meskipun di dalam perjalanannya ada beberapa sedikit modifikasi atau revisi di perencanaan. It's okay, tapi masih on track seperti yang kami bayangkan. Mohon maaf teman-teman, nanti mungkin video ini akan banyak yang terpotong-potong karena banyak diamnya mungkin saya, biar teman-teman juga nggak bosan juga. Dan jujur aja saya ngomong pertama kali di depan kamera dalam durasi yang lama, mungkin ada 10-20 menit ke depan. Ini baru pertama kali. Ya gimana ya, mungkin banyak yang terpatah-patah. Jadi mohon maklum teman-teman nanti yang bakal nonton video ini untuk memaklumi, dan juga butuh dukungan teman-teman, butuh support teman-teman di video saya ini. Untuk silahkan kalau like berkenan, silahkan komen kalau ingin mengetahui saya lebih lanjut, ingin berkenalan saya lebih lanjut, atau syukur-syukur subscribe channel saya agar sampai minimal persyaratan untuk monetize ya teman-teman. Jujur aja saya bikin ini juga nggak hanya untuk sharing, tapi berharap channel saya bisa monetize dan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk saya pribadi, keluarga, bahkan bisa berbagi ke orang lain. Harapannya seperti itu. Oke. Jadi perjalanan bikin rumah ini memang sudah kita rencanakan agak jauh-jauh hari. Pertama, kita sudah mempersiapkan dananya, kita sudah merinci estimasi biaya yang bakal kita pakai, dan bahkan kita sudah mencadangkan kalau biayanya itu membengkak. Dan ya memang sudah terjadi. Yang dulu sudah kita perhitungkan, kita memang sudah cadangkan. Harapannya ya kita nggak terlalu kaget. Dan memang dari dana yang sudah kita siapkan itu semata-mata bukan wah ini masih ada sisa kok, masih ada ini, kita pakai aja sekalian. Enggak. Memang pure kita sudah mengalokasikan sekian puluh juta sekian puluh juta untuk bikin ini, dan kita sudah mempersiapkan spare untuk cadangannya. Ya harapannya bisa kita press di angka tersebut. Per hari ini itu sudah mencapai 70%. 70% baik dari segi biaya yang dikeluarkan, mencapai limit yang sudah kita alokasikan, dan proses pembangunannya. Oke, kayaknya pindah dulu deh, ini udah terlalu panas, terlalu terang. Coba tak cari dulu spotnya. Mungkin di sini ya. Nah, kayaknya di sini lebih cocok deh, karena nggak kena langsung matahari dan bisa lebih jelas ke set-set yang lain. Oke baik, saya lanjut teman-teman.
Tanah saya ini tidak berbentuk persegi tepat, tidak berbentuk persegi siku-siku, itu enggak. Maklum karena video ini saya ambil di pinggir jalan, kan rumah saya memang di pinggir jalan tepat, jadi kalau ada kendaraan lewat pasti akan ke distraksi suaranya. Mungkin nanti akan kepotong ataupun enggak, biar lebih natural aja. Saya lanjut lagi. Tanahnya itu berbentuk jajaran genjang mungkin ya, apa namanya, atau bahkan segi kayak permata. Permata itu kan ada sudut, terus ada sudut segitiga yang panjang, terus sudut lagi agak kecil, terus garis lurus. Nah, kalau teman-teman bisa membayangkan permata, mungkin kalau saya carikan gambar permatanya nanti, saya tempelkan di footage-nya. Nah, tanahnya seperti itu teman-teman, jadi nggak pure kotak persegi panjang, itu enggak, tetapi berbentuk seperti itu. Jadi ya rumahnya nanti tidak siku-siku, ada siku-siku untuk titik tarikannya. Apa sih bahasa tukangnya, dia bilangnya titik tarikan untuk ambil sikunya, itu ada, itu bagian depan. Ini yang di depan saya ini, itu diambil titik tengahnya untuk mengambil siku. Nah, tetapi bangunan yang di belakang saya itu serong, bahasanya serong. Jadi tidak sejajar dengan bangunan yang ada di depan saya, tembok yang di depan saya, tapi dia sifatnya nyerong. Dari yang sebelah kanan saya itu melebar. Nah, ujung sana ketemunya nanti menyempit. Nah, di situ uniknya. Dan kenapa kok nggak diambil garis lurus, dibikin rumahnya kotak persegi panjang? Ya alasan saya, ya kembali lagi ke selera pertama. Kedua ya, saya masih pingin ada halaman yang luas yang bisa kita manfaatkan untuk duduk-duduk, untuk kita eh, apa ya, kalau punya halaman itu kayak hmm, leluasa aja, itu kita mau berekspresi. Gak apa-apa kita punya ruangan yang mungkin gak seluas rumah-rumah normal, mungkin bahasanya seperti itu, tapi saya punya halaman yang cukup, atau bahasa dikatakan luas. Bahkan kalau mobil-mobil city car itu bisa muat 3 mobil untuk parkir gitu. 3 mungkin, bahkan mungkin 4 mobil masih masih muat di halaman saya. Nah, kembali ke topik tadi. Nah, saya mengalokasikan awalnya itu 70 juta. Ini tadi lompat-lompat ya bahasanya, ini kembali lagi ke budgeting. Nah, saya mengalokasikan rumah ini itu 70 juta awalnya, karena oh iya lupa, yang sekarang berdiri ini itu desain revisi setelah kita bikin apa namanya, pondasi dan apa namanya ini, slope, bahasanya slope, bahasa bahasa tukangnya slope, dan bahasa Inggrisnya slope atau apalah ya, kayak gitu. Nah, setelah itu semua berdiri, di pondasi udah selesai, slope sudah dipasang, kita melihat di desain awal, desain pertama, kok kayaknya terlalu sempit dan tidak menghadap ke jalan, tidak seperti yang kita gambarkan. Nah, nanti misal kok sudah ada bangunannya, sudah ada temboknya, dinding-dindingnya,
ini justru malah tambah nggak kelihatan lagi dari jalan. Jadi bukan membelakangi tapi serong. Memang masih bisa, yaitu halamannya akan lebih luas. Nah sebelah sini nih, ini nanti yang desain awal itu semua full halaman. Yang ruangan ini full halaman. Nah ruangannya dari depan jalan utama sampai ke belakang. Yang di belakang itu ada jendela kalau teman-teman lihat. Itu bangunan awalnya seperti ini, garis lurus. Ruang tamu, ruang tengah, kamar, dan ya kayak peta kontrakan di kota-kota gitu sih. Jadi ada 3 peta kontrakan. Mungkin teman-teman kalau punya bayangan pernah tinggal di kontrakan di daerah kota yang 3 peta itu, ya seperti itu. Dengan ruangan yang lebih luas, mungkin 3 kali lipat dari ruangan kontrakan yang mungkin teman-teman yang ngalamin atau pernah punya bayangan seperti itu. Nah akhirnya, wah ini kayaknya kok nggak sesuai dengan angan-angan ini. Ternyata di gambar di peta di set denah awal, denah yang kita bikin, jalannya itu tidak garis lurus ke kita. Jadi akhirnya lebih lebih bengkok, apa sih bahasanya, sudutnya itu nggak berhadapan dengan bangunan awal, desain awal kita. Jadi bahkan rumahnya jadi membelakangi, menyamping dari jalan mukanya. Maka dari itu akhirnya kita balik, kita ubah hanya dengan konsep yang sama, konsep ruangan yang sama, kita hanya ubah yang dari timur ke barat, sekarang dari selatan ke utara. Jadi diganti, disilang. Perubahannya seperti itu. Dan tidak merubah secara konsep, hanya merubah posisi dan menambah luasan ruangan. Yang awalnya hanya 4 kali 16 kalau nggak salah untuk bukaan depannya, sekarang jadi ini berapa ini 11,5, terus ke panjangnya 13, meskipun yang sana menyempit jadi 4 meter kalau nggak salah. Jadi muka depan bukaan 11 meter yang untuk bangunan ruangan, yang sana ujung jadi 4 meter. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, ruangan saya menyempit, entah itu bisa dikatakan menyempit atau melebar, tinggal persepsinya seperti apa. Oke, sudah 18 menit teman-teman saya ngomong, nggak ada poin yang ingin saya sampaikan. Nggak tahu ini bermanfaat atau enggak. Dan nanti kalau ada yang menonton sampai ke menit ke 18, saya ucapkan sangat terima kasih. Bahkan nanti mungkin saya tonton ulang ini, kalau saya sempat upload mungkin saya akan ketawa-ketawa sendiri juga mungkin. Tapi it's okay, saya nggak mau khawatir hal itu. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, saya janjikan tadi, saya mau ambil contekan dulu rincian biaya yang sudah saya keluarkan. Sebentar. Nah, total per hari ini biaya yang sudah saya keluarkan 62.645. Saya ulangi, 62.645 dengan
Jangka waktu pengerjaan kita mulai tanggal 27, iya, 50 harian lah. Sekarang tanggal 19, 50 hari kerja dengan 5 tukang, 5 orang pekerja, 3 tukang dan 2 kernet laden. Ini biaya ini sudah termasuk makan, rokok, jajan waktu break buat tukang. Dan ketika hari Kamis itu pasti saya kasih makanan makanan berat. Jadi nggak hanya gorengan, nggak hanya roti-rotian, nggak hanya cemilan, tapi setiap hari Kamis jam istirahat sore itu saya kasih makanan berat, entah itu bakso, entah itu mie ayam, entah itu sate ayam, entah itu soto, entah itu makanan-makanan berat, ayam goreng, ya seperti itulah. Jadi untuk apa namanya, ya untuk makan aja sih. Karena biasanya gorengan, cemilan, snack, ya nggak ada salahnya mungkin kalau 1 minggu sekali saya kasih makanan yang dalam tanda kutip rodok enak, rodok mengenyangkan. Itu. Dan ya tadi, estimasi biaya awal itu di desain pertama ya, desain pertama itu kita mengalokasikan 70 juta karena ruangannya lebih sempit dari yang sekarang. Nah, yang sekarang itu estimasinya kita sudah menyiapkan budget kurang lebih kita sudah siapkan 100 juta sampai finishing, sampai jendela semua keramik sudah terpasang. Jadi masih ada mungkin 2-3 minggu ke depan untuk proses pengerjaan ini. Dan ya ternyata bikin rumah itu melelahkan. Iya, ternyata bikin rumah itu melelahkan. Lelah fisik karena harus wira-wiri kita ngecek ke lokasi. Lelah mental karena kita harus uh, menjaga ritme pekerjaan dan mengawal konsep kita agar sesuai apa yang dikerjakan dengan tukang, menjaga ekspektasi hasil akhir apa yang ada di gambar sama dengan yang apa yang dikerjakan hasil jadinya, ya seperti itu. Dan lelah kalau dana ya konsekuensi karena kita sudah berkomitmen untuk bangun rumah ya. Kalau ada orang capek dana ya itu konsekuensimu. Ngapain kalau kamu mau nggak nyiapin dana atau nggak mau ngeluarin dana, ngapain mau bangun rumah? Jadi nggak usah alasan itu. Terus ya itu sih. Mungkin nanti akan saya di video selanjutnya akan saya share room tour ya, ruang tamu seberapa, ruang teras seberapa,
kamarnya nanti seperti apa, kamar mandinya, dapur, nanti mungkin akan saya share di video selanjutnya. Ini sudah terlalu panjang teman-teman, saya membual, saya ngomong-ngomong kosong. Saya nanti teman-teman kecewa, udah nonton panjang-panjang malah nggak dapat manfaat apa-apa. Mohon maaf, ini konten pertama saya, video pertama saya, long form saya yang pertama, dan mungkin banyak gelagapannya, banyak ae-ae-nya, banyak diapnya, ya karena ini saya ngomong tanpa skrip. Sempat 2 hari lalu saya sempat bikin tag video juga, tapi gagal karena depan persis kita berhadapan dengan sekolah dasar. Kalau saya tagnya pagi, pas tukang-tukang libur, itu tantangannya masih ada anak-anak sekolah yang berangkat diantar dengan orang tuanya, karena MI kan masih perlu diantar tiap hari, antar jemput. Jadi ketristaksi sama kendaraan lalu lalang dan orang yang lihat saya di sini, yang kenal saya, tetangga saya pasti ikut nimbrung ke sini. Jadi videonya kepotong sebelum sampai akhir. Makanya saya ambil hari Minggu, kebetulan tukang juga libur, anak-anak MI juga libur. Jadi ya agak sepi sih juga sih. Gitu. Sementara itu teman-teman, yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan merelakan waktunya untuk menyaksikan video ini. Saya Haris Setiawan. Sekian. Terima kasih.